hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan bersyukur padamu karena dan bermasmur nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau dimuliakan Tuhan pagi hari ini pagi hari ini. Biarlah nama-Mu saja dimuliakan Tuhan. Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan. Sekali lagi kami katakan, ya
Terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Bapak Ibu sekalian saya ucapkan shalom. Shalom. Apa kabar yang luar biasa, amin. Saya mau tanya kabar Bapak Ibu dulu. Saya mau tanya apa kabar Pak Sejamnya? Luar biasa dan luar biasa. Siap? Apa kabarnya? Oke. Bapak Ibu salam kirimkan saudara, katakan kau diberkati, kau diberkati dan kau diberkati. Kita masuk di pagi hari ini. Saya mau lebih lagi saudara dengan nama Tuhan. Amin.
kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur menganugerahmu dan bersyukur berkat-Mu Tuhan. Dan kami telah bersyukur Bapa dengan menaikkan puji-puji kami ya Tuhan. Bagi Tuhan Tuhan akan memberikan persembahan kami Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan kepada-Mu. Tuhan berkati lepas kembali hati yang kami beri Tuhan, berkati tangan yang beri Tuhan. Kami beri dengan ucapan syukur, kami beri dengan rasa sukacita kami Tuhan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bisa memberi Tuhan hanya dalam nama-Mu. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin.
syukur bagi Engkau Tuhan kami yang bertata di kerajaan surga. Engkau Bapa kami yang teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, perlindungan, segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Biarlah pujian penyembahan kami yang kami naikkan tadi menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Engkau Bapa. Dan biarlah pagi menjelang siang ini Bapa, kami perlu firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di tempat ini berikan kami hikmat, agar firman menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari silakan dulu Bapak Ibu. Yang PowerPoint ada di bawah. Langsung isi musik. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih. Salam ya. Di Tuhan, apa kabar semuanya? Wah, kurang semangat suaranya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Tuhan. Saya akan melanjutkan tema untuk bulan ini tentang bersyukur dan murah hati. Ya. Akan bawakan next slide. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Alkitab mengajak kita untuk terus mengucap syukur, karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita Bapak Ibu. Namun bersyukur seringkali menjadi salah satu hal yang sulit untuk kita lakukan. Kita sering merasa hidup ini tidak adil, merasa kurang berkecukupan, kemudian atau merasa masalah-masalah tidak pernah berhenti menyerang. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu untuk selalu mengucap syukur? Ya. Saya tertarik ya dengan kemarin mertua saya kirim di grup WA. Ya, itu tentang video. Siapa namanya? Yang perempuan yang istrinya Johannes Henny Kristiani. Kita jangan jadi orang Kristen yang gampang. Ini sangat memberkati sekali. Nah katanya di situ, jangan jadi orang Kristen yang gampangan, yang memiliki iman murahan. Katanya, ketika di gereja AC-nya kurang dingin, dia nggak ke gereja. Kursinya kurang cantik, dia tidak ke gereja. Dulu waktu Medan Plaza ada gereja di situ, saking padatnya susah parkir. Kadang-kadang pun kalau sudah penuh di parkiran sana, nggak mau lagi ke gereja. Ya. Jadi hidup orang Kristen akan menikmati dan melewati namanya tantangan dan segala masalah. Tidak ada orang Kristen tidak mengalami namanya tantangan. Jadi kalau orang Kristen yang memiliki iman yang kuat, dia harus melewati. Kenapa? Ketika dia mampu melewatinya, bukan dia yang bekerja, tetapi Tuhan Yesus. Ketika kita serahkan semua masalah, tantangan itu, kita menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Amin. Tuhan Yesus itu hidup. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, agar kita terus mengucap syukur? Karena semakin hari tantangan itu semakin banyak, ya, semakin banyak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Next slide. Yang pertama, menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. Next. Di ayat 1 Tawarik pasal 16 ayat 34 dikatakan, syukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di ayat Yohanes, di pasal 3 ayat 16 buat dikatakan di sini, next. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang harus kita lakukan pertama, bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Siapa yang di sini percaya kalau dia, Bapak Ibu di sini dikasihi oleh Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Coba angkat tangannya. Puji Tuhan, semua. Ya. Kebenarannya Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan sangat mengasihi kita dan mau menyelamatkan kita. Dia tidak pandang bulu. Katakan amin. Amin. Ini adalah kebenaran yang paling indah dari kekristenan. Ya, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mengorbankan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Sebentar lagi, ya, tinggal berapa minggu lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Ya. Ini dalam momen di mana sebenarnya ini momen yang paling indah dari hidup Tuhan Yesus. Dia berkorban untuk kita, menghapus segala dosa-dosa kita. Ya. Namun banyak orang Kristen seringkali melupakan hal ini, Bapak Ibu. Dia nggak sadar kalau dia tidak dikasih Tuhan, karena semakin banyak tantangan dan beban yang dihadapi dia. Dan dia berkata, di mana engkau Tuhan? Apakah engkau mengasihiku? Ya, banyak yang secara tidak sadar mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya senang kalau Tuhan menghaluskan, menyelamatkan saya dari dosa-dosa. Ini adalah keburukan Tuhan. Tetapi Tuhan, saya ada masalah ini dalam keuangan. Tetapi Tuhan, saya ada masalah, ini ada penyakit. Itu bukan orang Kristen yang selalu bersyukur. Ya. Bukan dari orang Kristen yang memiliki rasa ucapan syukur di hatinya. 4 minggu lalu saya katakan, jangan kita serahkan hati kita kepada iblis. Iblis suka dengan hati, bukan dengan daging. Hati-hati, ya. Jadi musuh terbesar kita, coba kita selalu berkaca tiap pagi. Itu adalah musuh terbesar kita. Kita melihat sesosok yang berhadapan dengan kita. Itu adalah musuh kita. Ya. Musuh kita adalah diri sendiri, yang dimana diri ini mau dia aja didengar, daging ini aja didengar. Tetapi firman Tuhan sudah bilang, kasihlah sawamu, kasihlah tubuhmu. Kita juga harus berdamai dengan tubuh kita, dengan diri kita. Ya. Caranya apa? Ini hati ini jaga. Hati ini dijaga. Jika kita terus memiliki pemikiran seperti itu, Bapak Ibu, ya, kita tidak akan pernah sungguh-sungguh bersyukur di dalam Tuhan. Tidak pernah. Selalu ada mengeluh. Ini kurang. Tuhan selalu mengingatkan kita untuk bersyukur bukan karena apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi apa yang telah dimiliki oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bukan apa yang kita miliki, jabatan, harta, ya, segalanya yang ada di dunia ini hasil keringat kita, tidak. Tapi apa yang dimiliki di dalam Dia, itu sebenarnya berkat yang diberikan Tuhan pada kita. Sesungguhnya berkat dan sukacita sesungguhnya bukanlah berasal dari seberapa yang kita miliki, melainkan seberapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Amin. Saat susah ingat Dia. Sama seperti tadi kata Pastor Henny, dia bilang jangan jadi orang Kristen yang murahan. Ada masalah ngeluh dan down, ada masalah keluar dari masalah tersebut, tapi jalani dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara terkasih, kebanyakan orang sekarang belum memiliki namanya kemampuan menikmati. Ya, kemampuan menikmati. Jadi belajar kita untuk memiliki kemampuan tersebut, menikmati apa yang ada bersama, yang ada dengan kita dan apa yang tidak ada di dalam kita. Menikmati. Saya minggu lalu khotbah di Semin Cirim sana. Jadi tiba di sana satu ruko juga, ruko si rumah ada 2 kakak. Ya.
melihat hanya 2 kakak, dan luar biasanya di situ Tuhan mengajarkan sama saya bahwa tidak pandang tempat kalau Tuhan hadir. Beberapa kali saya agak mengeluh sama Tuhan, Tuhan, kalau jiwa ini begini-begini terus, sedikit nanti naik, kemudian turun. Saya itu pertengahan, saya itu turun. Haknya kapan Tuhan? Saya bilang, tapi Tuhan kasih contoh ini. Saya lihat di tempat-tempat yang kecil, terpencil begini, sukacita di dalam Tuhan luar biasa. Walaupun ya musim sekarang agak-agak panas ya Bapak Ibu ya. Ini musim-musim kemarau ya. Apalagi kalau kata teman-teman saya, kalau musim panas ini mau menjelang puasa, jadi panas sampai 40 derajat Celcius. Jadi saya keringatan. Saya bilang, saya minta maaf, saya keringatan. Ini agak-agak lumayan lah kita ya, masih agak lumayan. Ada kipas angin dan angin sepoi-sepoi dari AC. Ya. Jadi saya bilang, tapi sini saya mau ucap syukur Tuhan, terima kasih. Engkau berikan tempat bagi kami untuk beribadah. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kau berikan jemaat pada tempat ini. Apapun situasi keadaan saat ini, Tuhan bilang, aku mau minta, engkau mengucap syukur kan? Bukan karena kehebatan engkau memiliki banyak jemaat, dan engkau pandai berkhotbah, engkau pandai bernyanyi, engkau pandai menghalau jemaat. Bukan itu, tapi hatimu. Maka saya bilang sama istri, Ma, kalau bisa berdoa jangan minta jiwa, tapi minta Tuhan hadir di tempat. Karena saya melihat waktu 2-3 minggu lalu ketika wali kota datang di tempat saya, ya, jadi ada tim-timnya, tim untuk menseleksi makanan, tim untuk melihat wilayah, semua ada banyak timnya. Jadi saya dekat dengan tim untuk mencicipi makanan. Jadi abang cicipi semua, iya Pak, dan ada diracuni nanti bos kita ini. Wah, luar biasa ada timnya. Jadi saya lihat juga begitu. Kalau Tuhan hadir, ya, itu wali kota aja, itu wali kota belum lagi presiden. Gimana ante-antenya? Ya ini masih wali kota. Semua dipersiapkan, harus steril, harus bersih semua. Makanya kalau Tuhan hadir lebih dari itu Bapak Ibu, pertama yang datang adalah malaikatnya di tempat ini. Kemudian Roh Kudus akan menyambar kita. Amin. Dan ketika sudah steril di tempat ini, dan kemudian angkat pujian penyembahan, kita buat tempat duduk di tempat ini. Dia bertata di sini. Itu yang perlu, karena ketika malaikat Tuhan ada di sini, ini penuh dan berkatnya ditarik jiwa-jiwa. Terkadang kita lupa dengan hal seperti ini. Ya. Kita nggak mau melihat, kita nggak pernah mengundang Tuhan hadir. Tapi saya lihat beberapa kali mendengar doa Tuhan berikan jiwa-jiwa, berikan jiwa-jiwa. Ya, ini bukan bicara tentang duniawi, tetapi bicara tentang kerjaan surga. Amin. Kita hidup di dunia yang numpang, kita akan kembali ke sana atas. Ya. Tapi ingat sekali lagi Bapak Ibu, menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Saya sebenarnya adalah manusia, orang yang tidak bisa diharapkan, yang nggak bisa diandalkan. Terkadang saya banyak berbuat kesalahan, merugikan orang. Ya, dulu pun saya bandel. Orang bapak mama pun dulu nggak tahu kalau suruh saya pergi SMP itu bandel sekali, balap-balapan di Lembar Subang, nggak tahu mereka. Saya agak menurun bandelnya itu ketika bapak dan bapak Setompul mengajak saya untuk dulu buat PA pemuda. Jadi bapak Setompul jalan Alketia dan Palembang ya, Palembang. Di situ saya nggak ada perubahan. Ya, saya kasih tahu setelah saya telah melakukan hal-hal yang aneh itu dan lepas dari itu setelahnya itu SMA. Ya, jadi sampai sekarang saya bilang sama istri, Ma, banyak kali aku merugikan orang lain
keluarga, orang tua, saudara. Ya. Tapi kata istri, katakan, enggak Pak. Sampai saat ini, kamar dari sini bersama dengan aku, ada Darren dan melayani di sini semua karena kekuatan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita pun di sini semua karena anugerah Tuhan. Kita memiliki latar belakang yang tidak baik, nggak ada yang sempurna. Jadi nggak usah mengeluh, dia juga. Saya orangnya, saya katakan orang ini, saya nggak bisa membagikan orang. Tapi begini, jangan ganggu keluarga saya. Saya masih ada. Itu yang saya bisa kasih. Ya. Tetapi nggak itu caranya Pak. Terkadang Mama Jangan kadang ada imannya juga, tidak juga. Kadang ada jengkel, tapi ada iman, ada bijak nggak? Semua kamu bisa jadi gembala tempat ini pun semua karena anugerah. Ya, amin. Semua karena anugerah. Ini adalah lagu yang membuat saya kuat Bapak Ibu. Yang membuat saya tegar agar saya selalu mengucap syukur. Semua karena anugerah diberikan kepada kita. Semua anugerah bagi kita. Bila aku dipakainya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila aku dipakainya. Amin. Semua karena anugerah Tuhan Bapak Ibu. Sampai kita dipakai menjadi alatnya. Ya. Tuhan gak sembarangan memberikan perkenanan kepada umatnya. Jadi jika Bapak Ibu saat ini dipercayakan Tuhan untuk melayani di tempat ini, ambil ini. Ya. Jangan tunggu lagi, tunggu Tuhan. Yang kedua, next one. Menyadari bahwa semua yang terjadi tidaklah terlepas dari rancangan Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28. Next one. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, janganlah khawatir di dalam hidup ini. Next one. Ya Bapak Ibu, ingat bahwa Tuhan masih ada, memegang kendali. Katakan memegang kendali. Kurang kuat Bapak Ibu, memegang kendali. Yes. Ya. Hal buruk yang Dia biarkan masuk dalam kehidupan kita Bapak Ibu tidak pernah maksudnya untuk menghancurkan, meluluhlantakkan kita, tidak. Ya, hal masalah tantangan bukan untuk membuat kita hancur, ya, melainkan untuk membuat kita kuat. Ya, tantangan apapun itu, ya, makanya saya katakan tadi harus memiliki kemampuan menikmati. Orang Kristen harus hidup di dalam tantangan. Amin. Saat ini pekerjaanmu sedang lagi digoyang, hadapi saja. Saat ini engkau sedang dikhianati, hadapi saja. Ya. Saat ini engkau sedang ditusuk dari belakang, hadapi saja. Makanya waktu FTA Komusi kemarin, ya, kami bicara tentang pikiran, menjaga pikiran dan hati. Jika engkau disakiti apa yang dalam pembacaan, teman-teman sini katakan, ya, diam aja. Ya, itu cara kita. Ada yang bilang kalau ada kena masalah, apa yang kalian lakukan? Ngemil makan,
tidur. Yosua tidur katanya. Oke, jadi seringkali kita sedang memiliki kesulitan dalam hidup dan orang-orang akan mengatakan kasihan deh lo. Ya, kasihan sekali dia ada masalah, kasihan sekali dia ada penyakit, kasihan sekali dia banyak tantangan. Ya. Tetapi jika ada yang bertanya kepada Tuhan, dia akan mengatakan ini bukan rancangan untuk menghancurkan kita. Ya, makanya jangan khawatir. Tuhan nggak pernah rancangan hal buruk dalam hidup. Amin. Nggak pernah. Tetapi pikiran dan hati kita yang merasa kita sedang dalam titik hancuran. Ya. Yang belum dapat jodoh, aduh, nggak laku aku. Percaya, ya, pasti dapat. Pasti dapat, pasti dapat. Saya, ya, Bang Ahmad, Bang Zul, pasti dapat. Ya. Saya senang, saya terbuka aja Bapak Ibu Saudara terkasih. Ini ketua Litmus kita di sini, ya. Doa dia bulan 1, kita doakan dengan jodoh yang terbaik, dengan doa sepadan. Saya katakan begini, doakan apa yang engkau mau. Jangan bilang Tuhan berkati aku dengan aku jodoh yang baik. Kasih tahu sama Tuhan apa ciri-ciri jodoh yang baik itu. Dia melayani kah? Dia pandai masak kah? Dia bekerja kah? Dia bisa begini kah? Atau bisa buat semua. Sebutkan. Makin dapat puji Tuhan. Saya perkenalkan yang tadi sebenarnya pasarnya. Puji Tuhan. Ya sesuai nggak Bang? Sesuai. WL apa sih nggak bisa WL? Kepingin seperti Bapak Gembala katanya ya. Jadi ketika dia main piano, ada nanti WL seperti macamnya sekarang ini ya. Puji Tuhan, itu doa loh Bang. Luar biasa kan? Kalau itu udah ngomong, yes God, jadi sebentar loh. Mau berkat apa? Kita minta sama Tuhan, minta. Tuhan punya segalanya dan Tuhan rancangkan yang terbaik. Amin. Saat ini Putri, ya, pening ya masalah skripsi, gampang kata Tuhan. Doakan Tuhan, ubahkan pikiran dosen aku Tuhan supaya mengaksekan semuanya. Gampang. Saya saksikan Bang, ya. Saya sudah 2 kali S1 S2. Jadi saya main meja hijau, enggak artinya saya selalu dapat yang start pertama. Dan start terakhir, yang S1 ada sekitar 75 orang meja hijau. Dan saya kalau yang pertama-tama itu sebenarnya karena orang pintar, tetapi saya karena orang kasihan, dikasihani sama dosen pembimbing. Oke, karena ini menurut takdir, nah, so saya gantungan, top. Nama ini masuk, nama ini masuk. Nama itu nggak masuk. Kapan terakhir, top. Nah, kamar terikat, silakan masuk. Yang uji dosen saya pula yang paling dekat dengan saya. Dan kau lagi kan, aduh, apa yang gua tahu itu? Inilah saya yang tahu sih. Yang mana udahlah, uang ada semua buku-buku, kan? Digigit, udah. Sampai kali aku, sampai kali. Jadi nggak milih dosen, nggak ada saudara, ayah. Yang lain teman semua ngulang, ayah. Mau naik ke semua itu, betul sih. Iya betul udah. Mau ke toilet lagi? Enggak sudah oke gua pulang. S1 itu kasih karunia loh. Minta sama Tuhan. Nah, jangan coba-coba gini. Tapi itu berkat kasih karunia itu loh. S2, ya S2. Meja hijau itu juga. Bang Tarigan, Pak Pendeta itu semua. Ya, bukan bicara tentang skripsi, tapi bicara tentang pelayanan. Duduk yang tadinya orang meja hijau berdiri, saya duduk gini pelayanan gini. Jadi gimana Pak Tarigan? Gini, kita buat apa? Kisah apa aja deh. Udahlah aman itu ya. Nah, oke. Masuk. Semua kan anugerah. Tuhan gampangkan semua. Memang dari awal capek ngerjainnya, tapi pas di ending di terakhir, luar biasa. Makanya khotbah kemarin kalau nggak salah Bapak Gembala Pembina tentang the last minute juga. Kemudian Pak Ananta Subakti kemarin tentang the last minute itu harus kita tangkap makna dari last minute.
menit-menit terakhir Tuhan sediakan berkat, pertolongan. Karena yang kita tahu, harus kita tahu adalah Tuhan memiliki rancangan terbaik bagi kita. Amin. Yang penting kerjakan aja dulu. Ya. Saat ini umur 20 tahun Anda belum berhasil. Ya. Kerjakan. Umur 30 tahun belum berhasil. Lanjut lagi umur 40 tahun belum berhasil. Lanjutkan lagi umur 50 tahun belum berhasil. Lanjutkan lagi umur 60 tahun tidak berhasil. Lanjutkan lagi umur 70 tahun tidak berhasil. Lanjutkan lagi, tidak ada kata berhenti. Seperti yang memiliki KFC. 77 tahun dia berhasil membangun perusahaan. Ya, jika Anda saat ini berhenti, ya berarti Anda sudah istirahat. Jika saat ini Anda terus jalan, Anda berarti masih hidup, menikmati. Jadi jangan lihat orang dari saat ini penampilannya dulu, ya anak belum punya apa-apa. Tapi kalau dia punya tekad juang, lihat. Ya, Tuhan akan suka dengan orang-orang yang seperti ini, memberkatinya. Amin. Ya, saat ini yang viral, yang murah banget sudah masuk penjara 20 tahun. Ya, Doni Salmanan juga masuk juga, dia sekitar 15 sampai 17 tahun. Kemudian ada lagi yang memiliki trading yang dari Aceh juga sudah, dia nggak masuk penjara tetapi ditutupnya semua aset-asetnya. Ya, itu namanya saya lupa. Ya, dibilang begini, kalau lu orang kaya, mobil lu bukan Alphard katanya, mobil lu Lamborghini katanya. Sekarang itu pembangunan, buatnya video biar dia nggak kena tangkap. Sekarang lagi Atta Halilintar katanya, ini lagi diperiksa. Wow, memiliki aset kaya luar biasa ya. Terus yang Vincent yang soal pilot itu kan, dia juga mengikut itu, sedang diperiksa semua. Nggak ada yang bekerja dengan 2 jari. Nggak ada yang bekerja dengan lihat handphone. Saat itu katanya kita tidur aja, bangun sudah dapat duit. Nggak ada. Tuhan mau orang yang bekerja terus berusaha mengeluarkan keringat, bukan 2 jari. Kalau semua orang mengeluarkan kerjanya 2 jari, siapa nanti yang menuai padi? Siapa nanti yang mengendalikan listrik ini semua? Siapa nanti mengontrol keamanan negara? Ini semua tidak ada. Itu kebohongan dunia. Kita terus berusaha. Jika saat ini kita sudah berusaha tetapi tidak kaya, bukan itu mencari kaya. Kaya itu ketika kita mampu menikmati, ya, puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Bukan kekayaan memiliki harta benda, bukan. Kalau Anda memiliki harta benda, jabatan yang banyak, tapi kalau nggak ada rasa bersyukur dalam hidup kita, ini kata orang ini. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, yuk lanjut bro. Menyadari bahwa bersyukur dapat memberikan ketenangan. Bersyukur dapat memberikan ketenangan. Filipi pasal 4 ayat 6-7 next. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita sering berpikir bahwa ketenangan adalah syarat untuk bersyukur. No. Ya, padahal yang benar adalah bersyukur adalah syarat ketenangan. Jangan dibandingkan Bapak Ibu. Ketenangan biar kita bisa bersyukur, tidak. Di dalam bersyukurlah kita menciptakan ketenangan. Di dalam bersyukurlah kita menciptakan hati ini yang bermurah. Dalam bersyukur. Ya. Jadi syaratnya ketika kita memiliki untuk bersyukur Bapak Ibu, berarti kita telah memilih untuk meletakkan pandangan hidup kita di dalam Tuhan. Terkadang kita selalu membuat masalah itu menjadi besar. Bukan Tuhan yang menjadi besar, tapi masalah. Ketika ada masalah, engkau digoyang dalam pekerjaan. Aduh Tuhan, gimana besok? Aduh, bos aku memanggil aku Tuhan. Aduh,
langsung kita memperbesar masalah. Tetapi ketika ada masalah, apa yang kita lakukan? Tuhan yang lebih besar. Kita perbesarkan Tuhan, bukan masalah. Amin. Amin. Jangan pernah ada masalah Anda berkata, aku gak mampu. Hadapi. Tuhan mampu. Tuhan lebih besar. Masalah ini, terkadang kita merasa masalah ini selalu berat, tapi ini berulang-ulang untuk menguatkan kita bagaimana. Jadi Tuhan bukannya malah menceritakan tentang, kita nggak boleh menceritakan tentang masalah aja, tapi ketika ada masalah kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas masalah ini, Engkau membuat aku kuat Tuhan. Tuhan, terima kasih saat ini atas penyakit ini, Engkau yang memberikan aku kekuatan Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Ya. Jadi saya selalu berkata, ini kaki saya ini yang ada inhal saya koyak, sampai saat ini kami tidak jadi operasi. Yang katanya harus operasi biar tidak nanti putus total, tapi sampai saat ini saya nggak pernah jatuh lagi. Saya nggak pernah jatuh lagi karena saya nggak mau berpikir ini terus. Karena kalau saya berpikir kaki Tuhan harus jalan pelan lah, kayak macam kakek jadi harus jalan pelan. Takut. Kalau begitu lama-lama jadi kepikiran ini tambah sakit. Tapi kalau kita nggak berpikir ini, hanya Tuhan aja, Tuhan aku melayanimu Tuhan. Berikan kaki yang kuat Tuhan. Ya, Tuhan berikan kaki yang kuat. Ya. Saya ingat dulu nonton saya di bioskop tentang Marvel. Marvel ini bercerita tentang Doctor Strange. Ya, Doctor Strange ini penyihir. Ya, jadi dia seorang dokter bedah yang dimana dia jagonya membedah orang. Peluru masuk di kepala itu bisa dibarangkan. Ya, dengan mata satu, katanya. Tapi dia mengalami kecelakaan. Ya, saraf kanannya semua sarafnya terganggu. Dan terakhir diobati semua saraf bagus, tetapi jarinya gini terus. Ya, yang saya ambil hikmahnya begini. Dia belajar ilmu, dia belajar kekuatan ilmu sihir, ya, dari seorang guru. Kemudian guru ini mengajarkan sesuai hati kamu. Hati yang gembira adalah obat. Firman Tuhan ini semua masuk di mana-mana. Jaga pikiranmu dan jaga hati. Engkau masih muda. Gimana caranya Dokter Strange ini nggak kenal? Dia mengenal namanya dunia kesehatan. Cemana hati yang gembira. Dia mengenal namanya tentang kejiwaan, tapi tubuh aja ya di dalam ini. Ya. Apa yang terjadi? Segala-gara saraf tangannya bergetar, dia nggak bisa memegang yang kecil. Getar dia ini. Jadi ini menghambat dia. Tetapi apa? Dia punya kekuatan baru. Dia jaga hati pikirannya. Jadi dia kuat. Sama seperti ini Bapak Ibu. Ada masalah, jangan gara-gara itu kita khawatir. Jaga hati dan pikiran. Ketika kita mampu jaga hati dan pikiran, ya, masalah itu akan dibawa dari kita. Katakan amin. Ya. Jadi saat ini, di bulan ini, kita harus banyak namanya belajar bersyukur. Apa yang ada saat ini dalam kita dan apa yang tidak ada dalam kita harus kita wajib bersyukur. Amin. Ini yang merupakan satu kekuatan orang Kristen, ya, yang dimana mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Saya undang Bapak Ibu sendiri, Bapak. Diri, akhiri pada ini Bapak Ibu. Mari kita bangkit diri. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita.
berbagi 1 jam itu siang. Jika engkau mau bahagia 1 harian, ya, berbuat baiklah. Tapi jika engkau bahagia selamanya, mengucap syukur atas segala hal. Ya, kalau kita mau bagi 1 jam untuk siang aja, 1 hari berbuat baiklah. Tapi kalau mau selamanya, mengucap syukurlah. Ya, jika Anda juga ingin berhasil dalam hidup ini, ya, yang pertama Anda harus mengubah mindset Anda. Jaga hati. Yang kedua, Bapak, di dunia ini Anda tidak mendapatkan apapun yang Anda inginkan, tetapi Anda mendapatkan yang Anda inginkan ketika Anda berusaha. Ini adalah ciri-ciri orang yang berusaha. Anda kepingin ini, usahakan, berusaha terus sampai Anda dapat. Yang kedua, lakukan namanya HTB, hubungan dengan orang yang berkualitas. Cari teman-teman yang berkualitas, cari teman-teman lingkunganmu yang membangkitkan hidupmu, hatimu. Jangan cari teman-teman yang mau menjatuhkan. Hindari itu. Yang ketiga, kembangkan keahlian bicara kita. Ya, Anda berbicara, Anda memberitahukan siapa Anda di dunia ini. Maka dari itu, kalau Anda yang berhasil, yang pertama Anda harus ubah mindset. Yang kedua, Anda harus cari teman-teman yang berkualitas. Yang ketiga, sekali lagi katakan, belajar menjaga perkataan. Amin. Ini merupakan salah satu kekuatan dari ucapan bersyukur. Mari kita akan pujian sekali lagi. Semua